Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 30 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 29 Mei 2023. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan yang memenuhi syarat untuk dibahas ya. Baik, kita langsung mulai saja dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG sesuai dengan perkiraan kemarin. Ya, meskipun kemarin sesi 2 rebound, namun arah masih ke bawah. Seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini, yang mungkin sudah Bapak Ibu baca, atau yang belum silahkan dibaca. Ini kami publish di hari Minggu kemarin tanggal 28 Mei. Jadi sementara ini tidak ada perubahan dan masih sama dan masih relevan ya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah merasakan manfaat dari channel ini, ya silakan subscribe atau klik like. Ya, itu adalah salah satu bentuk dukungan Anda kepada kami. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Koelit, saham elit ya ini. Koelit cuma mentok di 284. Mohon view teknikalnya, saya beli di 270 dan hari ini ARB. Waduh. Elit sudah kita bahas di F-Talk ini ya. Nah, nih 292 sebenarnya targetnya tidak di situ ya. Sudah kami share juga. Ini konsultasi. Ini salah dua ya, salah dua konsultasi. Ada banyak konsultasi terkait elit di tanggal pertengahan bulan Mei ketika elit waktu itu turun di 220 dan ini konsultasinya ya. Dan informasi yang disampaikan oleh advisor di private trading room sudah sangat clear sekali, di mana elit ini potensi naik di 262 sampai dengan 284. Jadi naik dari 220 berpotensi naik ke 262 sampai dengan 284. Artinya apa? Ini dua konsultasi sama ya. Nah, ini konsultasi orang yang berbeda ini ya. Gitu. Tanggal 16 Mei sama ini ya. Jadi dua harga tersebut 262 dan 284 itu seharusnya tidak menjadi area beli. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya kemungkinan besar orang yang melakukan swing trade, ya member-member kami yang konsultasi atau beli saham elit ini di bawah, ya pastinya akan melakukan take profit di area tersebut, bukan malah beli. Gitu ya. Jadi harus tahu, inilah pentingnya analisis teknikal. Ya, kalau Anda mungkin belum bisa atau masih ragu dengan analisa teknikal, Anda bisa konsultasi dengan advisor ya. Jangan sampai beli kemudian turun baru konsultasi. Nah, itu repot. Nah, seperti ini contohnya ya. Sudah jelas ya? Lihat ya. Setelah menyentuh 284 atau 280 sempat naik ke 292. Ini sesuai dengan pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir Anda bisa cari juga di Telegram YF Advisor. Anda ketik di channel kami YF Advisor, kemudian ketik elit gitu ya. Di situ sudah clear potensi kenaikan tanggal 23 Mei. Ya, kita bahas di edisi waktu itu pembahasan NICL ya. Nah, kemudian kita juga pernah bahas itu di edisi 9 Mei waktu turun ya. Jadi namanya sama seperti ini ya, ketika kita salah beli ya, yang kita melakukan analisis pun bisa saja terjadi kesalahan atau kita terpaksa cut loss lah kata ini ya, kata gampangnya ya. Apalagi kita tidak melakukan analisa, ini jelas ini sudah naik di 0,618. Ini area yang ya buat kami karena kami menggunakan acuan ini ya, tentunya ini adalah area yang berbahaya untuk kalau kita beli, risknya tentu saja sudah besar gitu ya. Apalagi kita sudah informasikan juga di pembahasan terakhir dan terutama untuk konsultasi member kami di tanggal 16 Mei ini banyak ya, ada sekitar 8 konsultasi terkait saham elit ini ya, dan kita hanya mematok di 280 meskipun di pembahasan di F-Talk kita bilang ada di 292 ya, tapi 280 itu sudah cukup untuk jualan bukan untuk beli. Nah, ini beli di 270 bagaimana? Menurut saya ini adalah proses wave C, dan wave C ya biasanya bisa lebih rendah dari wave A. Wave A itu di 212. Jadi setidaknya wave C, ingat ya, A B C ya. A turun, B naik, C turun ya.
Nah, berarti ini kemungkinan besar. Sekali lagi, saya bukan price makernya. Jadi advisor bisa memberikan angka yang tepat di 284 atau di 280-an itu bukan berarti kita yang membentuk harganya, bukan. Tapi karena analisa kita di situ. Jadi ya ada yang benar ada yang salah, tapi kebetulan ini benar, bukan kebetulan ya. Ya ini hasil dari analisis seperti yang Anda lihat selama ini di baik itu di Yeftalk ataupun di lain-lain kami, semuanya prediksi dan Anda bisa lihat akurasinya gitu ya. Jadi sudah mungkin ya nggak nonton kali ya. Jadi ini adalah area yang haram untuk beli di sini ya, untuk elit di 270 berapa? 260 aja nggak udah terlalu tinggi untuk dibeli ya. Apalagi 270 ya. Gitu. Nah, sekarang ini potensi turun dan sekarang ini di 238. Jadi hari ini ARB ya. Jadi agak sulit ya memang mungkin kalau sudah terlanjur nyangkut seperti ini. Jadi saya sarankan apabila Anda itu member, manfaatkan sebaik mungkin konsultasi ya. Konsultasi itu adalah fasilitas konsultasi. Jadi jangan chat yang aneh-aneh. Konsultasi ya. Saham apa yang pengen Anda beli, saham apa yang pengen Anda jual, itu dikonsultasikan seperti ini. Ini contohnya konsultasi ya. Gitu. Jadi jangan tanya yang macam-macam aneh-aneh gitu karena ya advisor kami itu kerja buat menjawab seperti ini ya gitu. Jadi saat ini ya mungkin Anda akan dibawa turun ke bawah ke wave C 220 mungkin ke bawah lebih rendah lagi dan bisa turun mungkin ke 200 ya. Kita nggak nakut-nakutin ya karena pengalaman kami kalau namanya pembentukan wave C itu biasanya akan lebih rendah. Datanya sekitar 69,9% itu di bawah wave A. Jadi kemungkinan besar itu adalah ekstensi 1,2 atau 1,4 ya di sini ya ini bisa di 190 bahkan sampai dengan 180. Jadi sementara ini kita akan lihat di level 200, level psikologis 200, tapi kita harus juga memberi tahu bisa lebih dalam dari itu. Jadi inilah pentingnya Anda harus overthinking dalam trading itu juga jangan ya, tapi Anda harus tahu kira-kira saham ini udah ketinggian atau belum. Jangan sampai Anda beli ketinggian gitu loh ya, apalagi sekarang ini ARB, tapi besok bulan Juni ARB-nya udah 15% jadi bagus itu, jadi mungkin bisa membuat kita lebih leluasa ya tradingnya gitu. Jadi pada sekarang ini ARB ini cuma 5%, 6%, 7% itu lebih baik menurut saya kembali ke sebelum pandemi. Oke, seperti itu. Tolong dibahas teknikal ASA untuk trading. Oke. Untuk trading ASA sekarang ini sudah naik ya. Ini juga sudah naik dan terlihat ini sudah fase koreksi ya. Sudah fase koreksi meskipun koreksi itu jadi koreksi itu ada koreksi mendatar dan koreksi turun. Nah, koreksi ini sekarang ini koreksi yang mendatar seperti ini. Sehingga untuk trading belum rekomen lagi untuk saat ini ASA ya. Seperti itu. Sampai dia mungkin breakdown support dan tunggu di support berikutnya. Nanti ya. Sekarang ini belum. Tolong dibahas emiten BRMS dan Antam. Skip ya karena tidak ada penjelasan pembahasan apa yang diinginkan. BSSR, nah ini ya. Ya, tolong kalau konsultasi ataupun tulis di kolom komentar itu pelan-pelan dibaca dulu sebelum di-enter ya. BSSR tolong teknikalnya Pak. Oke, kita lihat. Jadi ya kita bisa coba apa yang namanya ya. Paham gitu ya dengan tulisan Anda itu meskipun tidak sesuai dengan kita coba cocok-cocokan aja ya, nggak tahu ya benar apa salah, yang jelas seperti itu. Jadi kalau konsultasi itu panjang nggak apa-apa, bagus ya, menjelaskan sesuatu hal secara mendetail itu bagus, nanti jawabannya akan lebih baik tentunya daripada Anda cuma tanya teknikalnya dong. Jadi kurang kepada strategi gitu ya. Jadi tanya itu kan kita advisor, jadi pertanyaannya harusnya mengarah ke strategi, bukan cuma tanya support resist atau tren gitu kan. Sebenarnya Anda sendiri juga sudah bisa untuk melihat trennya, tapi strateginya seperti apa, karena saham yang sedang uptrend pun juga belum tentu layak untuk dibeli misalkan ya. Nah seperti ini BSSR ini secara teknikal menurut saya ini ya turun ya, karena saham ini juga sudah mematahkan kecenderungan naiknya dan sekarang ini mungkin proses turun ya terdekat di 3.100 atau 3.000 ya. Itu kemudian di sini ada gap di bawah sini di 2.900 ya. Ini dulu lah. Ya, semoga ya nggak ada yang nyangkut gitu ya. Nah, oke lanjut.
Bisa tolong bahas saham PDPP dari sudut pandang trading jangka pendek. Baik, kita coba lihat strategi trading untuk PDPP saat ini ya. PDPP terakhir kita sudah bahas itu ya. Ini target turun kita sudah tercapai di 264 dan mungkin saham ini saham baru dan relatif ya cukup baik lah, pergerakannya masih dalam moderat karena pergerakannya ini masih bisa diikuti, terlihat B-wave yang bagus terbentuk dengan baik. Nah untuk saat ini karena saham ini sudah mulai fase koreksi, nih ya, fase koreksinya sudah dimulai setelah dia mematahkan tren naik ini, kemungkinan ini akan cenderung ke konsolidasi dan ini ada stock split ya tanggal 16 Juni ini juga diperhatikan. Dan juga selain itu volume transaksi juga sedikit mengalami penurunan. Ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita mau trading kan kita lagi-lagi kalau kita mau beli mungkin 100 atau 200 lot, mungkin kita lihat apakah ketersediaan atau transaksinya itu mencukupi atau tidak. Yang jelas kalau saat ini untuk trading menurut saya ini better untuk PDPP harus breakout dulu di atas 274 untuk mengkonfirmasi bahwa tren naiknya ini masih berlanjut dengan adanya ekstensi di atas 1,618 yaitu di 358. Kemudian kalau sekarang ini saya lihat ini mungkin akan cenderung ke konsolidasi, dan namanya konsolidasi itu tidak terlalu menarik untuk ditradingkan seperti itu ya. Jadi kita akan tunggu apakah dia akan tembus resist. Kalau tembus resist kita bisa beli, kalau tidak ya udah biarin aja. Apalagi kalau tembus support ya udah hindari dulu, cari yang lain dulu seperti itu. Tolong bahas MPMX dividen besar tapi harga masih sama dengan waktu pengumuman dividen belum naik. Ya mungkin harga sahamnya sudah merefleksikan dividen tersebut, kan Anda mungkin belum hitung itu ya. Nah, dividennya kapan? Tanggal 5 Juni, hati-hati ya ini saham ya. Ini kita sudah punya pengalaman di saham ini 2019-an ya. Kita tepat keluar di 1300 1400 ini sebelum dia jatuh. Kita malah menghindari dividen yang terlalu besar karena dividennya ini bukan dari operasional dan hancur sahamnya. Tapi ini memiliki historical yang memang jelas ya, dividen dia pasti turun ya. Jadi Anda pelajari saja. Jadi sekarang ini mungkin tidak naik karena mungkin dividennya itu sudah merefleksikan kenaikan yang saat ini mungkin ya, harga saat ini sudah merefleksikan dividen yang akan diberikan. Jadi sekarang ini justru banyak yang menghindari dividen karena dividennya ini juga bisa menjadi dividen trap gitu ya. Jadi saran saya loh, kalau Anda mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saran saya kalau sudah ketahuan dividen sebaiknya ya hindari dulu lah, cari-cari yang lain dulu, saham-saham yang lain dulu daripada ya sudah banyak contohnya saham dividen turun ke bawah. Tapi ada juga saham yang naik seperti DRMA, saham investasi kita beberapa bulan yang lalu habis dividen naik, ada juga. Tetapi sekali lagi ya kita harus mempelajari historicalnya seperti ini ya. Jadi untuk trading saya sarankan ya cari yang lain dulu sampai dengan prosesi dividennya ini berakhir dan harganya mulai stabil secara teknikal bisa dibaca. Karena namanya dividen kalau dia jeblok turun itu sudah, apalagi ARB masih besok 15% ya, berarti ya mungkin bisa ARB berjili-jili juga gitu ya. Jadi hati-hati. Gitulah saran saya. Ini sekali lagi ini saran saya, jadi boleh Anda pakai, nggak pakai itu silahkan aja. Mau analisa MDKA untuk swing, apakah di harga sekarang sudah menarik untuk masuk? Target kenaikan hingga berapa? Kita coba lihat. MDKA kemarin kita sudah bahas ITMG, kemudian saham-saham tambang ya. Ini juga saham yang sedang turun. Namun untuk saat ini saham ini masih memiliki target turun di 1,618, tentunya di 2.700. Namun ini harganya mulai stabil ya, tapi ini belum ada konfirmasi dia potensi swing. Kalau swing dimulai itu tandanya kalau dia bisa naik dan tutup di atas 3.040. Anda bisa swing ke 3.300 sampai dengan gap 3.600. Tapi kalau tidak, artinya dia masih bergerak di harga saat ini, sebaiknya tunggu di bawah sini di 2.710. Jadi wait and see dulu. Seperti itu. Lanjut, bahas SEMA dan emiten EBIT paling potensial buat ditabung. SEMA. Saya nggak tahu saham SEMA.
Coba kita lihat laporan kinerjanya seperti apa. Yang jelas ya saat ini ya. Kita lihat di sini kinerjanya cukup baik ya ini ya. Di 2021 pertumbuhannya cukup signifikan tapi turun di 2022. Nah, ini perlu dicek juga kenapa kok turun. Kalau misalkan pertumbuhannya itu naik dan turun, itu bisa ada indikasi dia masih ada mungkin segmen bisnis atau revenue streamnya yang berasal dari komoditas. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin dia sudah full EBIT atau masih separuh-separuh, sepertiga atau 2/3 atau berapa, itu harus dilihat juga. Dikarenakan ya tidak semua saya lihat ini masih banyak yang masih transisi gitu ya. Nah, kalau SEMA ini saya lihat dari kinerjanya pertumbuhannya ini cukup signifikan besar, dan ini kemungkinan ya saya belum cek ya, ini mungkin pengaruh dari komoditas seperti kemarin saham-saham batu bara ketika ada kenaikan harga lonjakannya tinggi, namun 2022 sedikit turun 24%, untuk bottom line 35%. Kemudian untuk kuartal 1 belum ada di trading view, belum ada, saya nggak tahu di IDX udah dikasih atau belum. Yang jelas ini mungkin secara bisnis sudah profit beberapa tahun terakhir ini, jadi ya bisa diperhatikan. Kemudian dari sisi profitabilitas saya lihat di sini tidak terlalu signifikan ya, hanya 2, 7, mentok-mentok 8 gitu ya. Jadi nggak terlalu tebal bisnisnya. Ini berbeda dengan saham yang kita sudah invest sejak 2021, saham Kencana Energi ya, dimana saham ini ada fundamentalnya ya, kita akan compare fundamentalnya. Kan ini ada pertanyaan ya, saham EBIT yang kita invest, tapi ini kita sudah punya modal bawah, jadi bukan di harga sekarang ini ya. Jadi sekarang ini kita nggak rekomen beli lagi. Ini jelas ya pertumbuhannya sangat baik, sampai dengan kuartal 1 pun tumbuhnya cukup signifikan. Untuk top line 44%, operasionalnya juga masih tumbuh, kemudian bottom line-nya ini 61%. Lanjut, kemudian profitabilitasnya tadi kan Anda lihat SEMA tipis-tipis ya. Ini salah satu yang sangat luar biasa menurut saya. Marginnya sangat signifikan 30% di tahun kemarin. Tahun ini 37%. Jadi ya ini jauh lebih baik ini gitu ya. Tapi sekali lagi kita nggak rekomenkin di harga saat ini. Kita sudah masuk sejak 2021 di layanan PIS. Saat ini kita sedang akumulasi juga saham yang juga relate dengan KIN, tapi di peer, dan kita masih akumulasi, jadi nggak mungkin kita share di sini ya. Jadi mungkin salah satu contoh yang bagus menurut saya KIN. Jadi kalau Anda cari-cari saja yang model-model bisnisnya seperti KIN. Kemudian yang terpenting adalah stabil pertumbuhannya, tidak naik dan turun ya, karena kita mencari pertumbuhan ya. Kemudian profitabilitasnya harusnya besar, karena perusahaan yang sedang tumbuh itu biasanya dia akan profitabilitasnya akan di atas rata-rata, berbeda dengan perusahaan yang sudah mature ya, dimana mereka akan cenderung punya batasan limitasi pertumbuhan. Selain itu juga profitabilitasnya juga tidak akan setebal yang growth ya, seperti itu. Oke, tolong bahas saham KJEN secara teknikal. Oke, kita lihat KJEN. Oke, KJN sekarang ini sepertinya cenderung ke turun ya, mengarah ke support, menuju support di 150. Apabila ini tembus, dia akan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ketika dia break 60 kemudian naik dan balik, dia bisa turun lagi ke bawah sini ya, kembali 150 ke bawah. Seperti itu teknikalnya. Jadi sementara ini untuk KJN seperti itu teknikalnya. Baik, sudah saya jawab semua. Semoga apa yang saya sampaikan di F-Talk malam ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan informasi yang berkualitas, dan dapat mengedukasi sedikit banyak. Ada yang kami share sesuai dengan case yang ada. Kemudian bagi Anda yang member atau sudah berlangganan, saya sarankan sebelum beli, sebelum trading, Anda pakailah fasilitas konsultasi. Jangan sampai sudah beli nyangkut baru konsultasi. Nah, ini bukan kita nggak bisa memberikan saran, bisa, tetapi akan lebih enak apabila Anda konsultasi terlebih dahulu, supaya Anda tahu nih kira-kira potensinya kemana dan proteksinya seperti apa jika ternyata Anda salah memilih atau salah masuk gitu ya. Jadi
Semua bisa terjadi di market. Yang mungkin Anda lihat sekarang bagus, besok belum tentu bagus, atau yang Anda sekarang lihat jelek, belum tentu besok jelek, bisa aja besok bagus. Sehingga yang namanya market itu dinamis, Anda harus rajin-rajin untuk terus konsultasi, karena itu adalah juga pokok penting dari layanan kami. Jadi tidak hanya Anda mendapatkan rekomendasi, tetapi Anda konsultasi saham, konsultasi portofolio. Tetapi kalau Anda konsultasi portofolio, pastikan Anda tahu apa itu PV dan cantumkan berapa PV masing-masing saham yang Anda miliki dan cash on hand-nya. Kenapa begitu? Ini untuk member baru yang belum tahu ya. Karena kita tidak mungkin memberikan saran menambah atau mengurangi jika tidak ada informasi alokasi. Ya, Anda minta misalkan Elite nih turun, bisa ditambah nggak? Kita nggak tahu Anda beli berapa. Sudah beli berapa persen, dengan bukan rupiah atau lotnya, tapi berapa persen yang sudah Anda beli di situ. Dan berapa cash on hand yang masih ada di portofolio Anda, itu juga sangat penting untuk jadikan dasar saran atau advice kami gitu ya. Jadi kalau konsultasi ya panjang lebar itu sangat bagus, sedetail mungkin supaya kita juga memberikan informasinya sebaik mungkin. Jangan sampai Anda terlalu pelit. Orang chatting itu kan gak kayak SMS, chatting itu kan Anda mau sharing apapun bisa, yang jelas masih berhubungan dengan saham. Tapi saya sarankan jangan sampai kejadian turun dulu baru konsultasi, itu akan lebih repot. Ya, repot buat Anda juga saya atau kami di private trading room ataupun di Peer dan Peace. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.